Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Muhtarom, SAG MS, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruang diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan berdiskusi mengenai materi yang berjudul Peran Agama dalam Perumusan Hukum. Sebelum berdiskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arlis Nuridaya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua dalam diskusi menarik dari kelompok 4 hingga akhir nanti. Dan juga saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Ani Hayatun Nikmah, yang kedua Ardita Dwi Cahyani, yang ketiga Arlis Nuridayah, yang keempat Aulia Putri Edelwis, dan yang kelima Bunga Rahmana Fisah. Baik, langsung saja saya serahkan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari materi tersebut, yaitu agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati pemeluknya. Agama akan memelihara manusia dari segala bentuk perilaku menyimpang dan menjauhkan dari tingkah laku yang negatif. Bahkan agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus, dan suci. Di samping itu, agama merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai macam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu kesadaran taat hukum. Jadi kesadaran taat hukum yang secara umum yaitu patuh pada peraturan negara dan juga norma sosial. Kemudian kesadaran berdasarkan hukum agama Islam yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh perilaku kesadaran taat hukum secara umum yaitu menggunakan helm saat berkendara. Kemudian contoh kesadaran taat hukum menurut agama Islam yaitu sholat tepat waktu. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum Islam secara taklifi. Hukum Islam secara taklifi itu ada 5. Yang pertama yaitu hukum wajib, di mana wajib itu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, dan juga haji bagi yang mampu. Hukum yang kedua yaitu sunnah, perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti contoh sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dan juga puasa sunah-sunah lainnya. Kemudian hukum yang ketiga yaitu makruh, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan tidak apa-apa, namun apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu makan bawang mentah sebelum sholat.
Kemudian merokok menurut sebagian ulama. Hukum yang keempat yaitu mubah, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan juga tidak mendapatkan pahala. Seperti contoh hukum asli, makan, tidur, dan juga mandi. Kemudian yang terakhir yaitu hukum haram. Jadi haram itu sendiri adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu berjudi dan juga berzina. Hukum Islam tersendiri itu bersifat fleksibel, jadi bisa saja berubah. Yang asalnya hukumnya wajib bisa berubah menjadi sunnah, sunnah bisa menjadi mubah, haram bisa menjadi wajib, gitu. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Konsep ini merangkum tujuan dasar syariah, apa yang ingin dilindungi dan dipelihara oleh hukum Islam. Yang pertama yaitu menjaga agama, hifzul din, melindungi kebebasan beribadah, keyakinan, dan praktik keagamaan agar agama tetap tegak dalam kehidupan individu dan masyarakat. Contohnya, ketentuan tentang kebebasan beribadah, cara ibadah seperti sholat dan puasa, perlindungan terhadap penodaan agama. Yang kedua, yaitu menjaga jiwa dan hak asasi. Maksudnya, melindungi kehidupan, keselamatan fisik, dan hak dasar manusia seperti kehidupan dan kesehatan. Contoh dari penerapannya yaitu larangan pembunuhan, aturan kedaruratan medis, hukum pidana yang melindungi nyawa. Yang ketiga yaitu menjaga akal, maknanya melindungi kecerdasan dan kemampuan berpikir, yaitu mencegah hal-hal yang merusak nalar. Contohnya seperti larangan minuman keras karena menimbulkan hilangnya pertimbangan dan aturan pendidikan. Yang keempat, yaitu menjaga harta, maknanya perlindungan kepemilikan, ekonomi keluarga, dan pengaturan transaksi agar adil. Contohnya seperti larangan riba, aturan waris, dan ketentuan zakat atau sedekah. Yang terakhir, yaitu menjaga keturunan. Maknanya, menjaga kesucian institusi keluarga dan kelangsungan generasi yang sehat. Contohnya seperti aturan pernikahan, larangan zina, hukum nasab, dan perlindungan anak. Next. Selanjutnya ada profetik agama. Profetik di sini merujuk pada aspek kenabian agama. Agama berfungsi seperti misi kenabian, bukan sekedar ritual. Unsur-unsurnya ada satu, sifat kenabian. Agama membawa wahyu, nilai, dan teladan moral dari nabi menuntun manusia ke kebaikan. Yang kedua, ada perubahan sosial. Agama mendorong reformasi sosial seperti mengurangi kemiskinan dan melawan ketidakadilan. Contohnya yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW mendorong pembatasan praktik yang merugikan seperti perbudakan, perlakuan terhadap wanita secara bertahap. Yang ketiga, yaitu bimbingan moral dan keadilan. Agama memberikan norma etis yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, yaitu benteng terhadap krisis moral. Di masa krisis seperti korupsi dan degradasi etika, nilai-nilai profetik agama berfungsi sebagai penanda dan koreksi moral. Dan profetik agama juga menjadi benteng menghadapi krisis moral budaya dan kemanusiaan. Next. Baik, selanjutnya yaitu fungsi profetik agama. Apa saja fungsi konkret dari profetik agama dalam kehidupan kita? Ada 3 poin utama dari fungsi profetik agama. Yang pertama adalah agama sebagai sumber moral dan kebahagiaan. Agama memberikan kita pedoman hidup yang jelas. Ia mengajarkan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan mengikuti ajaran agama, kita bisa membentuk karakter yang kuat, beretika, dan pada akhirnya menemukan kebahagiaan sejati.
Ajaran agama membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang kedua, membimbing masyarakat menuju kebaikan. Profetik agama mendorong kita untuk tidak hanya menjadi orang baik secara individu, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Ini berarti kita harus, misalnya, ulama atau tokoh agama yang memberikan solusi damai saat terjadi konflik sosial, mereka menggunakan ilmu dan pengaruhnya untuk mendamaikan, bukan memecah belah. Yang poin ketiga, menjadi pelopor melawan penindasan dan ketidakadilan. Ini adalah salah satu fungsi terpenting dari profetik agama. Agama tidak boleh diam saja melihat penindasan, ketidakadilan, atau kemiskinan. Profetik agama menuntut kita untuk berani berdiri di garis depan, melawan segala bentuk ketidakadilan. Ini adalah implementasi nyata dari ajaran agama yang membela kaum lemah dan tertindas. Next. Contoh aplikasi dalam kehidupan. Yang pertama ada taat hukum lalu lintas sebagai wujud kepatuhan syariat menjaga jiwa. Yang kedua menjauhi korupsi karena termasuk. Yang keempat menghormati perbedaan agama dan budaya. Baik, dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hukum agama mengatur kehidupan manusia demi terciptanya keadilan dan ketertiban. Kemudian syariat Islam bertujuan menjaga 5 aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lalu, fungsi profetik agama yaitu membimbing, memperbaiki, dan menjadi sumber moral. Lalu, peran agama sangat penting dalam membangun hukum yang adil dan bermartabat. Baik, selesai sudah materi diskusi kami dari kelompok 4 yang mendetail dan menarik tentunya. Kami berharap semoga materinya mudah difahami, menambah ilmu pengetahuan kita, dan berguna bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi